Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengapa orang bergabung dalam kelompok. Orang bergabung dalam kelompok itu mungkin karena daya tarik anggota kelompok itu sendiri. Misalnya fisik, sosial, dan daya tarik dalam bertugas. Lalu daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Daya tarik manfaat menjadi anggota kelompok tertentu, seperti menjadi pribadi yang seperti apa, sosial, simbolik, pekerjaan, dan ekonomi. Berikutnya adalah jenis kelompok. Yang pertama, jenis kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya, semua anggota menanam pohon atau semua anggota menyebarkan surat edaran. Yang kedua adalah kelompok ban berjalan, yaitu setiap anggota bekerja pada bagian berbeda dari tugas. Contoh, beberapa orang menggali lubang, yang lain menanam pohon, dan yang lainnya lagi menyiram dan membersihkan. Yang ketiga adalah kelompok penilai, pemecahan masalah, dan pengambil keputusan. Dalam kelompok ini anggotanya mengidentifikasi dan menetapkan di antara jawaban, strategi, atau pilihan yang tersedia. Contohnya seperti kelompok memutuskan jenis pohon apa yang akan ditanam dan berapa banyak jumlah yang akan ditanam. Selanjutnya, kelompok diciptakan dan kelompok alamiah. Beberapa kelompok muncul dengan sendirinya. Kelompok ini terbentuk secara alami dari kegiatan spontan individu, seperti kenalan yang menjadi teman dan mulai bepergian bersama-sama dan membantu satu sama lain. Itu merupakan contoh dari kelompok yang muncul secara alami. Berikutnya ada pengembangan kelompok. Jaringan komunikasi kelompok. Dalam hubungan antara dua orang terdapat kemungkinan untuk hanya satu hubungan timbal balik. Lalu ada tahapan pengembangan. Yang pertama, orientasi, konflik, kemunculan, dan penguatan. Berikutnya ada budaya kelompok, yaitu simbol, kaidah, dan aturan. Dalam contoh lain, simbol, aturan, dan kaidah dihasilkan dari usaha yang sistematis dari para anggota kelompok itu sendiri. Budaya memainkan perannya yang penting dalam dinamika kelompok. Ia memberikan anggota kelompok perasaan sebagai pribadi sekaligus identitas kolektif dan berkontribusi bagi pengembangan keteraturan, struktur, dan keterpaduan dalam operasi keseluruhan sistem. Berikutnya adalah pengambilan keputusan. Yang pertama, konsensus. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, suara mayoritas. Yang keempat, keputusan oleh pemimpin, dan yang kelima, arbitrase. Yang berikutnya, peran dan tanggung jawab, yaitu inisiator dan kontributor, pencari informasi, pencari opini, pemberi informasi, pemberi opini, elaborator, koordinator, orienter, evaluator dan kritik, engineer, teknisi, atau perekam. Ada juga pembangunan kelompok dan peran dukungan, yaitu encourager, harmonizer, kompromis, penjaga gerbang, pengingat standar, kelompok pengamat, dan pengikut. Adapun peran individu, yaitu sebagai penyerang, penghalang, pencari informasi atau pengakuan, pengaku dosa, penguasa, pencari bantuan, dan pembela kepentingan khusus. Berikutnya adalah kepemimpinan. Peran dasar seorang pemimpin adalah mengkoordinir kegiatan individu-individu sehingga mereka berkontribusi kepada tujuan keseluruhan kelompok dan kepala kemampuan adaptasi umum dari kelompok. Fungsi kepemimpinan dalam pemeliharaan kelompok. Yang pertama, mempromosikan partisipasi, mengatur interaksi, mempromosikan kepuasan kebutuhan, meningkatkan kerjasama, menengahi konflik, melindungi hak-hak individu,
memberikan contoh perilaku, memikul tanggung jawab atas kegagalan kelompok, dan mempromosikan pengembangan kelompok. Fungsi kepemimpinan dalam prestasi kelompok yaitu sebagai informasi, rencana, orientasi, integrasi, mewakili, menyelaraskan, memperjelas, mengevaluasi, dan membangkitkan semangat. Masalah menjadi pengikut atau anggota. Menjadi seorang peserta di suatu kelompok pasti melibatkan inisiasi dalam pola dan budaya komunikasi kelompok yang kita masuki. Pelatihan kita bagi anggota kelompok dimulai pada tahun-tahun awal kita sebagai anak dalam kandungan misalnya. Cukup banyak memerlukan kompromi, akomodis, dan percocokan. Keterpaduan. Yang pertama, kelompok tugas yang padu itu lebih produktif. Yang kedua, kelompok yang padu memiliki moralitas yang lebih tinggi. Dan ketiga, kelompok yang terpadu pasti memiliki komunikasi yang efisien dan efektif. Berikutnya adalah gejala keterpaduan yang terlalu kecil, yaitu kebosanan dan ketidakpedulian. Berikutnya, gejala keterpaduan yang terlalu tinggi, yaitu sindrom berpikir kelompok. Tanda-tanda bahaya dalam berpikir kelompok, yaitu menilai terlalu tinggi kekuatan dan moralitas kelompok, berpikir tertutup, dan menekankan kesesuaian. Konflik dalam kelompok yaitu ketegasan atau perilaku yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kesediaan dalam bekerja sama atau perilaku yang dimaksudkan untuk memenuhi perhatian orang lain. Berikutnya adalah kelompok yang dimediasikan. Bersamaan dengan teknologi komunikasi baru yang terus dikembangkan, lebih dan lebih banyak lagi kelompok interaksi berlangsung melalui saluran yang dimediasikan. Sebagai contoh, sekelompok insinyur bisa rapat melalui video call atau video conference, di mana setiap insinyur duduk sendirian di ruangan kerjanya sambil menonton monitor yang menayangkan gambar dari peserta rapat lainnya dan duduk di berbagai lokasi di seluruh dunia. Kesimpulannya yaitu kita menghabiskan banyak waktu di berbagai jenis kelompok dan bekerja di kantor untuk berpartisipasi dalam klub dan bersosialisasi, menghadiri kegiatan agama atau komunitas sambil mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Sebagaimana pada hubungan kelompok yang dibuat dan dipertahankan oleh orang yang terlibat di dalam pemrosesan pesan yang dikatakan sebagai timbal balik. Pada perkembangannya, kelompok bergerak melintasi sebuah serial tahap. Dinamika yang terlibat di dalamnya bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat kesulitan, jumlah, dan alternatif. Baiklah, itu adalah hasil diskusi antara saya dengan Balgis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.